Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke sobat RD semuanya, gimana kabar kalian semuanya? Ya semoga kalian semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap terjaga motivasi dan semangat kalian untuk bisa terus berjuang dan bisa masuk di sekolah kedinasan favorit kalian ya di IPDN. Dan spesial di video kali ini Rega bakal memberikan informasi terkait dengan kehidupan praja IPDN yang tidak banyak orang tahu ya. Jadi tonton video sampai habis, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Langsung saja check this out. Oke teman-teman, jadi kalau kalian tahu ya, kehidupan praja IPDN itu penuh liku-liku sih. Ada asam, ada manis, ada gitulah pokoknya ya. Jadi ini ada beberapa hal, 5 hal yang bakalan kalian ketahui nantinya ya, hal unik yang terjadi dalam dunia praja IPDN. Oke, langsung saja check this out. Satu. Tidur sambil berdiri. Ya, yang pertama itu tidur sambil berdiri ya. Gimana sih caranya tidur sambil berdiri teman-teman ya? Mungkin ini karena banyaknya padatnya kegiatan yang dilakukan oleh seorang praja IPDN ya, sehingga dia kekurangan tidur teman-teman ya. Tapi tidak membuat dia letih, lesu, lunglai, apalah itu ya, pokoknya dia tetap semangat, tetap berjuang ya. Contohnya ketika dia ada upacara, ada apel, dia tetap mengikuti, tetap berdiri tegak, tapi ya itu bisa tidur. Yaitu keunikan praja IPDN teman-teman ya. Dia di saat harus tetap bertugas ya, di saat berdiri upacara ataupun apel, ada saja teman-teman tuh kadang dia sambil merem. Ini kalau nggak ketahuan ya, kalau ketahuan beda pasti di pokoknya ya gitu. Jadi ini hal unik yang ada di praja IPDN ya, dia bisa tidur sambil berdiri teman-teman ya, karena mungkin ngantuk berat, tapi karena kondisi yang harus dia lakukan, harus disiplin ya, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana, mental harus juga kuat ya. Kalau nggak kuat dia bakalan mungkin pingsan ya, bakalan jatuh ya. Kalau nggak terbiasa mungkin kalian bisa jatuh, bisa roboh, bisa roboh. Nope. Ini bukan kejelekan ya, tapi ini adalah trik ya, trik seorang praja IPDN untuk bisa tetap mengikuti kegiatan, namun karena lelah, ngantuk, jadi dia tidur sambil berdiri. Mungkin kalian bingung-bingung nih, gimana sih caranya tidur sambil berdiri itu ya? Nanti kalian coba lah ya di rumah kalian, coba kalian berdiri sambil tidur atau tidur sambil berdiri. Itu aja ya, oke. 2. Makan super kilat. Ya, yang kedua yaitu makan super kilat teman-teman ya. Ini nih makan super cepat, secepat flash. Ya jadi seorang praja IPDN tuh kadang kalau ada satu hari entah itu dihukum atau hanya dikerjain saja ya, kita itu ada teknik untuk makan dengan cepat teman-teman ya. Ya seperti itulah ya. Biasanya tuh pengasuh atau senior yang memberikan kita challenge untuk makan super cepat ini, itu ternyata membuat kita tuh benar-benar bisa mengunyah dengan cepat. Ya, tapi habis loh teman-teman ya, habis beneran, satu piring itu habis teman-teman ya. Meskipun hanya dengan 10 hitungan kita bisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yaitu salah satu kelebihan seorang praja IPDN teman-teman ya. Dia bisa makan dengan sangat cepat, hanya 10 hitungan, 10, 9, 8, ya enggak lah ya, 10 detik ya, 10 detik enggak juga. Jadi ya itu teman-teman ya, ini enggak setiap hari enggak ya, tapi ini ada sih, pasti yang namanya praja IPDN ya, dari tiap angkatan pasti pernah mengalami hal ini teman-teman ya. Kakak juga pernah waktu itu, meskipun
tingkat 3 atau tingkat 4 kakak juga pernah, karena itu ada kesalahan ataupun wismanya nggak bersih ya, asramanya nggak bersih, jadi satu asrama itu dihukum gitu, itu bisa teman-teman. Tapi itu semua kita nggak bikin marah ya, kita have fun aja, itu dibikin ya setidaknya lah sedikit cerita nantinya yang bakalan jadi pengalaman kita gitu itu ya. Ya semuanya jangan dimasukin ke hati teman-teman ya. Ya ambil hikmahnya aja lah, ambil positifnya aja. Ternyata dengan makan cepat kita bisa selesai makan yang cepat. Ya itu, oke. 3. Menguasai banyak bahasa. Ya, yang ketiga yaitu menguasai berbagai bahasa. Ya, tapi di sini bukan bahasa luar negeri ya, sih bahasa luar negeri. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia. Enggak teman-teman ya. Menguasai berbagai bahasa yaitu bahasa daerah. Kenapa? Yang tahu nggak? Ya, karena di IPDN itu teman-teman ya, itu terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Dari Aceh sampai Papua tuh ada teman-teman. Jadi setiap harinya kita nih ya, Rega juga dulunya, kalau kita punya teman satu kamar atau satu asrama dari berbagai daerah, kayak dari Sumatera Utara atau dari Sulawesi ya, basically kita bakalan sering mendengar mereka itu memakai bahasa daerah mereka seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung teman-teman ya, kita tuh paham apa yang mereka katakan ya, meskipun sedikit-sedikit lah ya. Kayak Rega nih ya, Rega dulunya ada di kampus daerah Sumatera Barat. Jadi sedikit-sedikit sih Rega paham kalau beli-beli ke toko gitu ya, mau beli A, beli B gitu dengan bahasa Minang tuh ya sedikit tahu lah ya, dengan Baracida sedikit. Baracida sedikit. Betul lah ya. Dan juga di teman sekamar yang ada dari Sulawesi Selatan atau dari Papua, kita tuh sering mendengar mereka dengan teman-temannya yang ngomong dengan logatnya seperti itu, kita tuh paham juga teman-teman. Jadi akhirnya seorang prajurit PDN tuh bisa menguasai berbagai bahasa daerah tentunya ya. Kayak Rega nih dari Jawa, bisa Madura, juga Sunda sedikit karena Rega dulunya pernah di kampus Jatinangor ya. Bahasa Minang, terus logat ya Sumatera Utara, yang orang Aceh itu tahu kita, jadi kita tuh paham. Nah itulah kelebihan seorang prajurit PDN teman-teman ya, bisa menguasai berbagai bahasa. 4. Gercep atau gerak cepat. Ya, yang keempat itu gercep. Apa tuh gercep? Gerakan cepat. Nah kenapa nih prajurit PDN bisa gercep? Nah ini terjadi ketika kalian bisa mengikuti yang namanya pengkaderan, ataupun ya kita sering dihukum ataupun ada semacam pelatihan ya seperti itu yang dilakukan oleh pengasuh atau senior. Biasanya ini gercep itu saat malam hari teman-teman ya. Saat malam hari atau namanya styling nih kalau kalian tahu ya. Itu kita bangun tidur ya. Tiba-tiba langsung disuruh kumpul di lapangan ya, kita harus memakai baju secara lengkap, kumpul di lapangan, dalam hitungan 10 kalian harus sudah ganti baju PDL gitu, kayak gitu teman-teman ya. Nanti kumpul di lapangan lagi, dalam hitungan 10 kalian harus sudah ganti baju pesiar gitu lah pokoknya. Nah itu yang membuat perjalanan tuh gercep. Jadi sampai nih ya, sehari-harinya kita kalau mungkin kesiangan karena kecapean ya, saya juga pernah tuh dulu. Jadi pagi-pagi kesiangan bangunnya itu hanya sekitar sisa 10 menitan atau 15 menit ya teman-teman untuk ke jam makan pagi. Jadi kita harus bisa prepare diri kita ya selama waktu 15 menit untuk sudah siap sampai di tempat makan teman-teman. Dan itu sangat keren sekali ya, dalam waktu 10 menit kita sudah bisa rapi, kita sudah bisa segar ya, sudah ganteng lagi, pakai seragam, pakai sepatu, semuanya lengkap dan sudah ada di tempat makan. Itulah kelebihan seorang pelajar IPDN teman-teman ya, gerakannya cepat, nggak ada leye-leye. Jadi meskipun kita disuruh nih ya tidur sekarang ya, 10 menit kemudian kita harus pakai baju PDN, kita bisa teman-teman ya. Itu bermanfaat sekali ya ketika kita ada di kehidupan nyata, di real ya, di kehidupan yang real, kita itu banyak sekali manfaat yang diperoleh dari adanya kita gercep ya. Kita melakukan sesuatu dengan cepat ya, tapi tentunya ya dengan
perhitungan yang jelas ya, nggak semena-mena ya. Seperti halnya seorang IPDN, kalau kita gercep, kita tetap tidak lupa dengan apa yang harus kita pakai, kewajiban kayak memakai dek atau memakai papan nama, harus dibraso, sepatu harus mengkilap, pakai sabuk, gespernya harus mengkilap, itu tetap kita lakukan teman-teman ya, meskipun kita gercep. Oke. 5. Keahlian SSB yaitu semir setrika braso. Ya, yang terakhir yaitu adalah SSB, keahlian semir setrika braso. Ini hampir semua praja IPDN pasti sudah bisa ya. Kenapa? Hampir setiap malam kita tuh mesti melakukan kegiatan ini teman-teman ya. Setrika ya, karena kita harus setiap hari harus bajunya harus licin, harus ada garisnya juga gitu kan ya. Terus kita sepatu harus mengkilat, terus aksesoris itu harus mengkilat juga. Jadi notabene-nya setiap malam apa yang kita lakukan yaitu adalah SSB, semir setrika braso. Nah, keahlian ini sampai di kehidupan real juga nih bermanfaat teman-teman ya. Bagaimana kita caranya untuk biar sepatu kita tuh mengkilat, ya itu ada caranya. Dari Praja IPDN tuh kakak juga tahu gimana caranya membersihkan yang namanya aksesoris seperti itu teman-teman. Dan ini memang hal yang sepele tapi sangat berguna di kehidupan di PDN maupun di kehidupan real kita nantinya. Oke. Jadi itu teman-teman ya, 5 keunikan yang terjadi di seorang praja IPDN ya di kehidupan kampus IPDN. Ya, ini sebagai motivasi lah buat kalian semuanya, biar kalian termotivasi dan semangat untuk bisa masuk di IPDN tentunya ya. Dan jangan lupa untuk terus di subscribe, like, dan komen video kakak ya. Thank you buat semuanya yang sudah setia sampai di akhir video ini. Kakak doakan semoga kalian perjuangannya bisa masuk di IPDN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.